Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Alhamdulillah ya, pasti sehat semuanya. Oke, balik lagi dengan kami kelompok 5 modifikasi perilaku. Baik, jadi pada video kali ini kami akan membahas topik yang relevan loh teman-teman di kehidupan kita, yakni adalah kebiasaan scrolling TikTok dan cara mengatasinya. Oke, jadi di sini saya ada bersama dua rekan yang sangat hebat, yakni Halo, aku Sofia dari kelompok 5. Dan saya Ahmad Fawaz Fadili, bisa dipanggil dengan Fawaz. Kalian tahu nggak sih kebiasaan scrolling TikTok? Apa kalian juga ngalamin? Bener banget, aku juga sering kesulitan berhenti, padahal tahu waktunya harus produktif. Tapi menariknya ada sebuah penelitian yang meneliti cara efektif untuk mengurangi kebiasaan ini. Kita akan bahas hasilnya hari ini. Iya, penelitian ini menunjukkan bagaimana teknik modifikasi perilaku berbasis self-control ini dapat membantu kita lebih bijak dalam menggunakan TikTok. Jadi, langsung saja kita bahas dari awal, kenapa sih kebiasaan scrolling TikTok ini menjadi masalah yang besar. Nah, di zaman kayak gini ya, siapa sih yang nggak tahu TikTok, ya kan? Jadi TikTok ini, teman-teman, menurut penelitian, TikTok ini didesain dengan sangat menarik perhatian kita, teman-teman. Jadi mulai dengan algoritmanya yang begitu personal dan juga video-video pendek yang sangat menarik perhatian kita. Nah, jadi kita kan sekarang lebih dominan suka melihat video-video yang beberapa durasinya hanya beberapa menit, nggak sepanjang di YouTube ya teman-teman. Nah, dengan dibungkus dengan cerita yang lucu contohnya, nah itu sangat menarik perhatian kita, ya kan? Kalian juga gitu? Nah, hal ini menimbulkan atau mengakibatkan kita ini terperangkap di dalamnya dan mengakibatkan terganggunya produktivitas kegiatan mereka. Masalahnya, kebiasaan ini sering gak kita sadari. Tahu-tahu udah sejam lebih di TikTok. Nah, disinilah pentingnya kesadaran diri dan juga self-control. Iya, dan karena itulah penelitian ini dapat membantu kita untuk mencari strategi bagaimana cara untuk mengurangi kebiasaan scrolling TikTok ini. Dan salah satunya adalah dengan teknik pemantauan diri dan pembatasan waktu terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Penelitian ini melibatkan teknik seperti mencatat durasi penggunaan TikTok, evaluasi harian, tantangan diri, dan juga refleksi. Salah satu subjek mereka berhasil mengurangi penggunaan dari 105 menit per hari menjadi hanya 50 menit. Yang menarik, mereka menemukan penurunan yang signifikan terhadap hari-hari tertentu, yaitu hari Jumat, yang berkurang hingga 100 menit. Dan ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, kita bisa mengurangi kebiasaan buruk kita. Nah, selain itu teman-teman, faktor kesadaran diri, motivasi, dan juga faktor lingkungan akan berperan penting untuk tercapainya atau keberhasilan strategi ini. Hasil penelitian ini gak cuma relevan di TikTok saja loh. Contohnya seperti teknik pemantauan diri. Nah, teknik ini bisa diterapkan di kebiasaan buruk lainnya seperti kecanduan game atau scrolling media sosial lain seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Betul, penelitian ini juga menyarankan pengembangan strategi tambahan seperti mindfulness dan juga penggunaan teknologi pendukung untuk hasil yang lebih baik. Nah, jadi bagi kalian yang sedang dalam fase ini ya, terjebak dalam scrolling TikTok yang berjam-jam, maka kalian bisa mencobanya dengan memulainya dengan mencatat durasi pertama penggunaan TikTok kalian. Mungkin durasi yang pertama di 1 hari pertama kalian membuat atau melihat TikTok ini 2 jam. Nah, untuk
hari-hari selanjutnya coba deh dicatat berapa jam, berapa menit kalian menggunakan TikTok. Mungkin langkah kecil ini bisa membawa perubahan besar di dalam hidup kalian. Nah, kalau di aku nih ada fitur di HP aku Vivo itu untuk melacak kita tuh satu hari berapa jam main HP-nya. Jadi di dalam situ juga bisa dilihat misalkan 1 jam ini ada di WhatsApp atau di TikTok. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah nonton konten kita hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian-kalian yang ingin mengubah waktunya dengan lebih baik lagi. Jangan lupa kesadaran itu dimulai dari diri sendiri dan juga niat yang kuat. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap produktif. Semangat!